Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan membuat CRUD dari menu anggota. Oke, silakan seperti biasa teman-teman aktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian silakan teman-teman akses aplikasinya atau websitenya. Oke, di sini saya sudah login. Nah, sekarang kita akan masuk ke CRUD menu anggota. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita close untuk controller petugas, petugas model, tambah, view, dan edit. Kita close semuanya. Sekarang kita sisakan menu.php. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita ke menu anggota. Nah, di sini kita hapus. Kemudian kita buat tag PHP. Kita tulis base_URL. Kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita ke folder controllers. Oke, selanjutnya kita copy controller petugas ini, kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya kita paste di sini, klik kanan di folder panel, kemudian kita paste. Nah, di sini ada petugas copy, ini di rename. Kemudian kita ganti dengan anggota.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah di bagian model. Petugas model ini kita copy, kemudian kita klik kanan di folder panel, kemudian kita paste. Selanjutnya kita ganti petugas model copy ini, kita rename, kita ganti dengan anggota model, anggota_model.php. Oke, seperti ini. Yang terakhir kita scroll ke bawah, kita ke folder views, ke sini ya, ke folder petugas. Ini kita klik kanan, kemudian kita copy, selanjutnya kita klik pada folder panel, kemudian paste. Jangan lupa kita ganti nama foldernya dengan anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka isi dari folder anggota ini. Kita buka file view.php, kemudian tambah, kemudian buka juga file edit.php-nya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita ke controller anggota. Nah, di sini kita ganti untuk nama kelasnya ke anggota. Kemudian di bagian model ini kita ganti juga ke anggota model. Oke, untuk yang lain ini kita disable dulu ya. Caranya kita blok sampai ini, kemudian kita tekan Ctrl/ di keyboard. Oke, jadi kode ini kita disable dulu biar tidak error ya. Kemudian di sini kita disable juga. Ini juga kita hapus untuk koma dan dollar datanya. Kemudian di folder petugas ini kita ganti dengan folder anggota. Nah, kenapa saya lakukan seperti ini? Supaya lebih cepat ya. Kemudian kita pindah ke anggota model. Nah, di sini kita ganti juga untuk nama kelasnya dengan anggota_model. Oke, yang ini kita disable dulu seperti ini, atau kita komentari gitu ya. Selanjutnya kita ke file view.php. Yang di sini kita komentari dulu untuk tag PHP yang di dalam tag body. Ini kita komentari. Kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik pada menu anggota. Oke, di sini sudah tampil sebuah tabel seperti ini, cuman di sini keterangannya masih data petugas. Nah, ini kita akan perbaiki. Kita ke file view.php, kemudian di sini kita ganti tambah anggota, kemudian yang di sini kita ganti juga dengan anggota. Ini kita ganti dengan anggota. Oke, sekarang kita cek dulu ke tabel anggota di dalam database kita. Oke, seperti biasa, teman-teman bisa ketikkan di sini localhost seperti ini. Kemudian klik pada menu PHP MyAdmin.
Oke, kalau sudah, sekarang kita buka database kita, kemudian kita klik tabel anggota. Oke, kita lihat dulu struktur tabelnya ya. Oke, di sini ada ID, nama, alamat, email, telepon, tanggal daftar, username, password, dan foto. Oke, ini kita akan sesuaikan di sini. Oke, yang pertama di sini ada ID anggota, nama anggota, kemudian alamat anggota. Kita tambahkan di sini alamat gitu ya. Alamat, kemudian kita duplikat lagi. Di sini ada email. Kemudian kita cek lagi di sini, kemudian ada telepon. Kemudian ada tanggal daftar. Kemudian ada username, password, dan foto. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita ganti yang di sini ya, di link ini kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke controller anggota. Kita aktifkan untuk function tambah ini. Kita hilangkan komentarnya, kemudian di sini jangan lupa kita ganti dengan anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, ke website kita refresh, kemudian kita klik pada tombol tambah anggota. Oke, di sini sudah buka, cuman kita perlu perbaiki. Di sini bukan form tambah petugas, tapi form tambah anggota. Kita sekarang kembali ke Visual Studio Code, kita ke file tambah, kita ganti di petugas ini dengan anggota. Kemudian kita arahkan ini ke controller anggota, kemudian ke function simpan. Oke, ini kita ganti dengan nama anggota. Kemudian name-nya jangan lupa kita ganti dengan nama anggota. Kemudian ini kita bisa copy. Tadi ada alamat ya, alamat seperti ini. Untuk alamat ini tidak harus diisi gitu ya, jadi ini kita hilangkan, kemudian required-nya kita hilangkan. Kemudian setelah alamat ada email, telepon. Oke, ini kita bisa copy. Di sini ada email. Untuk nama kolomnya yaitu email anggota. Di sini kita ganti dengan email underscore anggota. Kemudian berikutnya itu ada telepon. Ini kita ganti dengan telepon underscore anggota. Oke, sekarang kita cek dulu. Telepon anggota, oke, sudah benar. Kemudian di sini untuk telepon ini kita harus isi ya. Jadi di sini kita kasih required. Kemudian kita copy dari sini, ini tanda bintang merah, artinya inputan ini harus diisi seperti itu. Oke, berikutnya ada tanggal daftar, kita copy-kan lagi. Di sini tanggal daftar, oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ganti name-nya dengan tanggal daftar. Oke, yang berikutnya ada username, password, dan foto. Oke, untuk foto di sini nama kolomnya adalah foto anggota. Kita ganti dengan foto underscore anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita save dulu. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di website kita. Oke, sekarang kita sudah punya inputan seperti ini. Oke, di sini teman-teman bisa mengatur untuk inputannya ya. Kalau ini kurang kecil, teman-teman bisa menambahkan yang namanya kelas. Ini bisa di copy. Kemudian kita pastekan di sini, tambahkan SM seperti ini ya. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini inputannya sudah kecil. Kita lakukan untuk semua ya, semua inputan. Oke, kita tambahkan juga di sini, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini.
Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke controller anggota. Kita hilangkan komentarnya atau kita aktifkan untuk function simpan ini. Oke, di sini kita ganti untuk penyimpanan foto anggota ke folder anggota. Oke, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk ini kita ganti ke anggota. Ini kita ganti juga ke anggota. Kemudian di sini kita ganti nama anggota. Kemudian kita duplikat. Oke, nama ini kita ganti dengan alamat. Kemudian kita ganti juga yang bawahnya ke email. Kemudian ini kita ganti ke telepon. Ini kita ganti ke foto anggota. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk simpannya kita ganti juga ke tabel anggota. Oke, kalau berhasil kita arahkan juga ke controller anggota ke function tambah. Oke, sekarang kita rapikan dulu untuk codingannya ya. Kita rapikan. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke folder project kita. Nah, di sini kita buat folder dengan nama anggota. Jadi folder anggota ini untuk menyimpan foto-foto dari data anggota ya. Oke, sekarang kita ke browser, ke sini. Di sini ada yang perlu kita perbaiki. Untuk tanggal daftar ini kita buat otomatis tanggal sekarang gitu ya, atau tanggal ketika mau melakukan pendaftaran anggota. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke file tambah, kita ke tanggal daftar. Nah, di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP. Kemudian kita buat date seperti ini dengan format y-md. Oke, seperti ini. Kita pindah ke browser, kita refresh. Nah, di sini tanggal daftarnya sudah otomatis. Oke, di bagian alamat ini kita buat inputannya tidak boleh kosong ya. Kita scroll ke atas, di alamat ini kita tambahkan required. Kemudian kita tambahkan bintang seperti ini. Oke, untuk di bagian telepon kita ganti input tab-nya menjadi number, supaya inputannya itu hanya bisa dengan angka gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio Code, ke controller anggota. Nah, di sini ada yang ketinggalan, yaitu tanggal daftar. Ini kita ganti dengan tanggal underscore daftar. Oke, sekarang kalau kita cek ke tabel anggota, nah di sini belum ada data sama sekali ya. Sekarang kita akan melakukan input data melalui form tambah anggota ini. Oke, sekarang misalkan kita coba input datanya. Misalkan di sini nama anggotanya adalah Ahmad seperti ini. Kemudian alamatnya kita isi sembarang. Kemudian emailnya kita isi sembarang seperti ini. Kemudian di telepon kita isi sembarang seperti ini. Untuk tanggal daftarnya kita biarin seperti ini. Untuk username-nya kita buat Ahmad. Kemudian passwordnya 123456778. Oke, yang terakhir kita upload gambarnya ya. Nah, di sini untuk fotonya kita bisa pakai yang ada aja. Saya akan pakai logo ini ya. Oke, kemudian klik open. Selanjutnya klik tombol simpan. Oke, di sini katanya kolom alamat anggota cannot be null. Artinya untuk ini tidak boleh kosong gitu ya. Sekarang kita cek. Pertama kita ke tambah. Kita ke alamat anggota.
Oke, di sini di alamat anggota, ini kita lupa mengganti di bagian name-nya ya. Nah, di sini masih nama anggota, kita ganti dengan alamat underscore anggota. Kemudian kita perbaiki juga di bagian email, ini untuk input tab-nya menggunakan email gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita kembali, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita akan melakukan input ulang. Nah, di sini namanya Ahmad, kemudian alamatnya kita isi sembarang. Kemudian untuk email, oke seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya, karena ini menggunakan tabnya email. Nah, di sini kita harus nambahkan misalkan gmail.com. Oke, untuk telepon kita isi sembarang. Untuk tanggal daftar biarin seperti ini. Kemudian username-nya Ahmad. Kemudian passwordnya 123456788. Kemudian kita pilih gambarnya atau kita pilih fotonya. Selanjutnya klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Sekarang kita coba cek ke dalam tabel anggota di database kita. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ini adalah data anggota ya. Nah, di sini di bagian ID ini masih kosong, harusnya ini ada ID-nya ya. Nah, di sini karena ini bukan auto increment, saya lupa. Nah, di sini kan dia tipe datanya varchar, kemudian tidak auto increment gitu ya. Nah, nanti kita akan perbaiki untuk ID anggota ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke controller anggota. Nah, di sini kita buat $data, kemudian kita isi dengan ID underscore anggota. Di sini kita tulis $this anggota model. Kemudian kita buat function dengan nama generate ID. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan function ini di copy, kemudian kita pindah ke anggota model. Nah, di sini kita buat function baru, public function. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis $this db select underscore max seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $id underscore anggota. Kemudian enter. Di bawahnya kita tulis $query sama dengan $this db get. Di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu anggota. Kemudian di bawahnya kita buat $last underscore ID sama dengan $query row seperti ini ya. Kemudian ID underscore anggota. Kemudian kita buat $ lagi, $last underscore number sama dengan in sub str. Kemudian di sini kita tulis $last id, 3 seperti ini. Teman-teman ikuti aja. Kemudian di sini kita buat $ lagi, new underscore number sama dengan $last number plus 1. Kemudian di bawahnya kita buat kode jadi seperti ini sama dengan agt str underscore pad. Kita isi dengan new number, kemudian kita isi 3, kemudian di sini 0, kemudian di sini str underscore pad underscore left. Kemudian yang terakhir kita tulis return $kode jadi. Oke, di sini kita tambahkan seperti ini. Kalau sudah, sekarang pindah ke controller anggota. Nah, di sini kita tambah koma, kemudian
tambahkan $data. Oke, sekarang kita pindah ke file tambah. Di sini kita copy codingan yang ini, kemudian kita ganti nama ini dengan ID seperti ini ya. Kemudian jangan lupa di name-nya kita ganti juga dengan ID underscore anggota. Selanjutnya di sini kita tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP. Kemudian kita panggil $ID underscore anggota. $ID underscore anggota ini kita peroleh dari sini ya. Kalau teman-teman nulisnya bukan ID underscore anggota, maka nanti disesuaikan seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh di sini. Oke, di sini ada error, katanya errornya di anggota model di baris ke-9 gitu ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke anggota model, kita cek codingan kita. Oke, ini harusnya row tidak ada Y-nya ya. Y-nya silakan dihapus. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di ID anggota ini otomatis ada ID dengan AGT001. ID ini adalah ID otomatis ya. Nah, kalau misalkan nanti di tabel anggota ada satu data, maka nanti di sini akan otomatis menjadi AGT002. Oke, selanjutnya kita akan buat read only ya. Silakan kembali ke Visual Studio Code, ke file tambah. Oke, di inputan ID anggota ini kita ganti required ini ke read only. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti juga pada bagian tanggal daftar. Tanggal daftar ini required-nya kita ganti dengan read only. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Jadi read only itu artinya inputan ini tidak bisa kita otak-atik seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke database kita, ke tabel anggota. Kita hapus dulu untuk data yang ini, kita hapus. Kemudian kita ke folder penyimpanan foto anggota, gambarnya kita hapus. Oke, sekarang kita akan melakukan input data ulang gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, di function simpan ini kita tambahkan lagi di sini dengan ID anggota ya. Ini kita ganti dengan ID underscore anggota. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, ke website kita refresh. Nah, di sini kita akan melakukan input data ulang ya. Silakan diisi, ini Ahmad, alamannya sembarang ya. Emailnya misalkan ahmad@gmail.com. Kemudian di telepon ini kita isi sembarang juga. Kemudian username-nya misalkan Ahmad, kemudian passwordnya 123456, kemudian kita upload gambarnya. Oke, kita pilih misalkan ini. Sekarang silakan klik tombol simpan. Oke, di sini ada keterangan sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek ke tabel anggota di database kita. Oke, di sini kita refresh. Oke, di sini sudah ada ID dengan AGT001 dengan nama Ahmad dan seterusnya. Oke, kalau kita kembali ke sini, otomatis di ID anggota ini akan menjadi AGT002 seperti itu ya. Kalau nanti kita melakukan input data lagi, maka di sini ada dua anggota. Nah, di sini nanti akan otomatis menjadi AGT003 seperti itu teman-teman. Oke, kita coba input data anggota lagi ya. Misalkan Muhammad seperti ini, kemudian alamannya kita isi sembarang. Untuk emailnya misalkan muhammad@gmail.com seperti ini. Kemudian teleponnya kita input sembarang. Untuk username-nya misalkan Muhammad. Passwordnya yaitu 123456778. Oke. Selanjutnya kita upload foto. Di sini fotonya misalkan yang ini. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke, sekarang kita cek ke dalam tabel anggota kita di sini. Nah, di sini sudah ada dua data. Kemudian di form tambah anggota ini otomatis ID-nya menjadi AGT003 seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data yang ada di dalam tabel ini ke menu anggota yang di sini, yang di tabel sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke sini, kita scroll ke atas. Oke, di function index ini kita buang komentarnya seperti ini. Kemudian kita ganti petugas ini dengan anggota. Kemudian kita ganti juga nama modelnya dengan anggota underscore model. Oke, di sini kita tambahkan koma, kemudian $data. Sekarang kita pindah ke anggota model. Di sini kita aktifkan untuk function get datanya. Jangan lupa kita ganti nama tabelnya ke anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file view.php. Oke, di sini kita aktifkan untuk tag PHP ini ya, atau kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian petugas ini kita ganti dengan anggota. Oke, di sini kita buat ID anggota, ID underscore anggota. Kemudian kita ganti nama petugas dengan nama anggota. Oke, kita lihat ke atas. Di sini ada alamat, kemudian email. Kita buat lagi di sini. Di sini ada alamat. Kemudian ada lagi email. Oke, kemudian ada telepon dan tanggal daftar. Telepon, kemudian berikutnya ada tanggal underscore daftar. Oke, berikutnya ada username, ada password, kemudian yang terakhir ada foto. Nah, di sini jangan lupa kita ganti ke anggota, ke folder anggota, kemudian kita ganti petugas ini ke anggota. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti controller, ini controllernya ya. Ini kita ganti ke anggota. Yang di bawah juga kita ganti ke anggota. Kemudian ini ID-nya kita ganti ke ID anggota. Yang bawahnya juga kita ganti ke ID anggota. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini kurang ID anggota ya. Yang di bagian header kita ke atas. Nah, di sini kita tambahkan ID anggota atau kita tulis ID seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita refresh. Oke, seperti ini, atau kita hapus pada bagian nomor ini ya, karena sudah diwakili oleh ID anggota ini. Kita kembali ke sini, kita hapus pada bagian nomor, kemudian ini kita hapus, yang ini kita juga hapus. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, datanya sudah tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan edit dan delete pada data anggota ini. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita ke controller anggota. Kita scroll ke bawah, di function edit ini kita buang komentarnya ya, seperti ini. Kemudian di parameternya ini kita ganti dengan ID anggota. Selanjutnya kita ganti juga di sini dengan anggota. Kita ganti juga nama modelnya dengan nama anggota underscore model. Kita ganti juga di sini dengan ID anggota. Kemudian di sini kita ganti juga ke anggota. Oke, selanjutnya kita ke sini ke file tambah.php. Ini kita copy scriptnya, kemudian kita pastekan di file edit PHP yang ini. Oke, kita paste. Oke, selanjutnya kita pindah dulu ke anggota model. Nah, di sini kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya pada function edit. Oke, jangan lupa kita ganti ID petugas ini dengan anggota. Kemudian kita ganti juga di sini. Pokoknya teman-teman ganti aja yang petugas ini ke anggota seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita pindah dulu ke controller anggota. Kita cek dulu di bagian ini. Oke, kalau sudah benar, kita kembali ke file edit.php yang di sini. Di sini kita ganti form edit gitu ya. Kemudian pada function simpan ini kita ganti ke update. Kemudian di value ini kita ganti. Ini kita tulis anggota. Kemudian di sini kita tulis ID underscore anggota.
Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa copy untuk script ini, kita pastekan di setiap inputan yang di sini ya. Kita pastekan aja semua dulu seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke atas, kita perbaiki satu-satu. Nah, di sini kita ganti ID anggota ini dengan nama anggota yang ini ya. Kita ganti. Kemudian alamat anggota ini kita copy, kita gantikan di sini. Kemudian email ini kita gantikan juga ke sini. Kemudian telepon anggota ini kita copy, kita gantikan ke sini. Tanggal daftar kita kopikan ke sini. Username juga. Kemudian password juga kopikan seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, misalkan kita mau edit data yang nomor 2 atau AGT002 ya, kita klik tombol edit. Nah, sekarang di sini kita sudah ada di form edit anggota dengan ID AGT002. Oke, ini ya. Di sini namanya sudah berhasil kita ambil seperti ini. Kemudian di bawah kita akan tampilkan fotonya kalau ada, kalau tidak ya maka tidak ditampilkan seperti itu ya. Sebenarnya sama seperti yang kemarin, tinggal di sini kita buat tag PHP. Kemudian di dalamnya kita buat pengkondisian if seperti ini ya. If jika $, anggota, atau kita tulis if tanda seru empty seperti ini. Kemudian kita tulis $, anggota, di sini kita isi dengan foto underscore anggota. Oke, jadi kalau fotonya ada gitu ya, maka yang akan kita lakukan adalah menampilkan fotonya. Nah, di sini kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat img. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian kita masuk ke folder asset, ke folder img, ke folder anggota, slash, kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi, kita tulis $anggota, kita isi dengan foto underscore anggota. Ini kita bisa hapus. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini fotonya sudah tampil seperti ini ya. Oke, kalau gambarnya kebesaran, teman-teman bisa atur di sini ya. Kita tambahkan sebuah elemen yang namanya width. Kita atur nilainya misalkan 100 seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Di sini kita tambahkan tag BR ya, supaya gambarnya itu turun ke bawah. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita save, kita refresh lagi di browser. Nah, oke, sudah seperti ini. Oke, berikutnya kita akan ganti tombol yang di sini bukan simpan tapi update. Kemudian ada satu tombol lagi, nanti kembali seperti itu ya. Kita kembali ke sini. Kita ganti ini ke update seperti ini. Kemudian kita copy script ini, kita taruh di bawahnya. Kemudian button ini kita ganti dengan link. Nah, kita ganti dengan tag A seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kemudian oke, di sini kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller anggota. Kemudian di sini kita kasih nama tombolnya yaitu kembali. Jangan lupa di sini kita tambahkan kelas yang nama kelasnya adalah btn dark seperti ini, kemudian btn block. Oke, kemudian kita ganti call ini ke 3 seperti ini ya. Kemudian yang bawah juga kita ganti 3.
Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Kalau diklik tombol kembali, nanti kita akan kembali ke tabel anggota yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses update datanya. Silakan kembali ke Visual Studio Code. Pastikan ya yang di atas ini teman-teman sudah ganti ke function update. Kemudian kita kembali ke anggota, controller anggota, kita aktifkan untuk function update ini. Kita hilangkan komentarnya seperti ini. Oke, jangan lupa silakan teman-teman ganti setiap petugas ini dengan anggota. Ini saya ganti semua. Kemudian ini kita ganti juga. Kemudian ini kita ganti ke anggota. Oke, di sini untuk array-nya kita bisa copy dari atas ya. Dari sini kita copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Kenapa? Karena biar kita nggak usah ketik ulang seperti itu ya. Oke, kemudian yang paling bawah ini, putu anggota ini kita hapus seperti ini. Kemudian cek lagi di bawahnya, kalau ada petugas silakan teman-teman ganti ke anggota. Yang ini kita ganti juga ke anggota. Kemudian ini kita ganti ke anggota. Ini kita ganti juga. Kemudian ini kita ganti. Oke, kemudian di sini kita ganti nama tabelnya ke anggota. ID-nya kita ganti juga. Yang di sini kita ganti. Kemudian kita ganti juga di sini ya. Anggota. Kemudian ini kita ganti juga. Yang di sini kita ganti juga. Oke, kalau sudah, ini ada yang lupa belum dihilangkan komentarnya, silakan teman-teman seperti ini ya. Kemudian di sini kita ganti nama modelnya ke anggota model. Oke, ini kita ganti ke ID anggota. Yang terakhir kita ganti ini ke controller anggota. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function update ini di anggota model. Oke, sekarang kita pindah ke anggota model, kita aktifkan function update ini, atau kita hilangkan komentarnya seperti ini. Jangan lupa kita ganti ID petugas ini ke anggota seperti ini. Yang di sini juga sama. Ini juga kita ganti ke anggota. Yang di sini kita ganti juga ke anggota. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, misalkan yang Muhammad ini kita akan ganti namanya dengan Muhammad Edit gitu ya. Kemudian kalau kita cek gambarnya yang di folder sini, ini ada 2 gambar ya. Nah, sekarang kita akan ganti gambar ini. Nantinya harusnya gambar yang ini kehapus, diganti oleh gambar yang terbaru seperti itu ya. Gambar ini kita ganti ke logo yang ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik tombol update. Oke, di sini data berhasil diupdate. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini namanya sudah ganti ke Muhammad Edit. Kemudian fotonya sudah ganti seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cek ke folder foto anggota. Nah, di sini gambar yang tadi sudah hilang, kemudian diganti dengan gambar atau foto terbarunya seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk edit data anggota sudah berhasil. Yang terakhir adalah kita akan membuat delete anggota gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code, kita ke file view.php. Oke ya, di sini kita sudah buat function delete-nya. Sekarang kita tinggal pindah ke controller anggota. Kita aktifkan baris kode pada function delete ini. Kita hilangkan komentarnya. Seperti yang tadi, kita ganti semua petugas ini dengan anggota. Yang ini kita ganti ke anggota. Kemudian ini kita juga ganti ke anggota. Yang di sini kita ganti ya. Ini kita arahkan ke anggota model. ID-nya kita ganti ke ID anggota. Kemudian di sini kita ganti ke anggota. Yang ini kita ganti juga. Oke, yang terakhir ini kita ganti ke
controller anggota. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman sekarang pindah ke anggota model. Kita akan membuat function ini. Oke, di sini sudah ada function delete, tinggal kita hilangkan komentarnya seperti ini. Jangan lupa untuk petugas ini kita ganti ke anggota. Kita ganti semua petugas ini ke anggota. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita akan melakukan delete data pada ID AGT002 atau yang nama anggotanya adalah Muhammad. Oke, silakan klik tombol delete di sini. Kemudian diklik tombol OK. Oke, di sini sukses, data berhasil di delete. Oke, selanjutnya kita akan cek ke tabel anggota di dalam database kita ya. Kita refresh. Oke, sekarang datanya tinggal 1. Kemudian kalau kita cek ke gambar atau folder penyimpanan gambarnya, nah di sini fotonya atau gambarnya tinggal 1. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Videonya lumayan panjang. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.